Semua kita tahu kisah ini. Saya tanya gini dulu kepada saudara, karena bicara soal Injil, what's next? Menurut saudara, satu ayat saja dalam Alkitab, itu yang mewakili seluruh hati Papa di surga. Satu ayat saja. Yang represent tentang Papa di surga, satu ayat. Ayat terkenal sekali. Nah, Yohanes 3 ayat 16. John 3:16. Betul? Ada yang gak hafal? Awas. Kalau ada yang gak hafal, saudara belum Kristen. Loh benar. Karena ayat itu yang buat kita jadi Kristen. Apa bunyinya? Karena begitu besar kasih Papa akan dunia ini, sehingga dia berikan anaknya yang tunggal, Yesus namanya. Dan seterusnya kita tahu. Nah, maka itu kalau gak ada yang hafal, belum Kristen. Awas. Dulu Kristennya lewat ayat mana itu, saudara? Kok gak hafal ayat itu? Ngerti pertanyaan ini? Nah, Yohanes 3:16 itulah seluruh hati Papa di surga akan dunia ini. Katakan amin. Untuk mengetahui hati Papa di surga sampai membiarkan Yesus mati dengan cara itu. Itu Yohanes 3:16. Tapi satu ayat itu saja orang gak akan ngerti kalau gak ada penjelasannya. Apa itu kasihnya? Nah, ini dia. Lukas 15 adalah penjelasan Yohanes 3:16. Kalau nggak ada Lukas 15, maka Yohanes 3:16 nggak akan ada artinya. Masih ingat ada berapa kisah yang hilang di situ? Ayo, ada berapa kisah? Iya, berapa? Ada 3 yang hilang. Satu, pertama apa? Domba. Kedua, dirham atau uang. Ketiga, anak yang hilang. Lihat saudara. Semuanya happy ending. Katakan amin. Karena ketemu. Nah, itulah kasih Bapa akan dunia ini. Nah, ini yang gak pernah diberitakan oleh gereja kepada dunia. 2 penginjil terkenal di dunia, satu sudah meninggal, satu masih hidup. John Sung dari Tiongkok, 2 Billy Graham dari Amerika. Sejarah mencatat, 2 penginjil ini setiap kali selesai khotbah pasti nyanyi lagu pulang, come home, come home. Karena Lukas 15 ini. Ini luar biasa. Ngajak pulang, ketemu Papa. Nah, Lukas 15 itulah satu-satunya catatan dalam Alkitab. Kapan, bila mana, bagaimana seluruh surga akan bersorak-sorak. Siapa tahu? Ayo, kapan? Yang lain, coba lihat, baca. Ayo. Ya, kapan seisi surga bersorak-sorak? Kalau ada yang bertobat, 1 orang saja bertobat. Surga keribut. Sukacitanya itu luar biasa. Tapi kita, gereja zaman sekarang, sukacita kalau dapat mobil baru, keyboard baru, gitar baru. Betul enggak? Sebelum saudara dan saya bisa membawa 1 orang berdosa bertobat, maka selama itu kita belum pernah buat Papa senang. Belum pernah. Apa itu enggak menyebut aku bersukacita karena kamu rajin doa puasa? Enggak. Aku bersukacita karena kamu khotbah terus? Tidak. Aku bersukacita karena kamu punya gelar teologi? Tidak. Dia bersukacita, ramai surga itu kalau ada 1 orang berdosa bertobat. Nah, saya pakai kata ini. Pernahkah saudara punya hati yang rakus untuk menyelamatkan orang-orang itu? Jangan alasan, wah itu Islam, wah ini Australia, sulit orang kulit putih. Lalu Injil untuk siapa? Kok saudara milih-milih terus begitu? Untuk kucing? Ayo. Betul?
Jangan pernah takut karena Injil gak pernah ditolak orang. Kok gak ada yang ngamen? Kenapa Injil gak pernah ditolak orang? Nah, ini rahasianya, bisnis lagi. Saudara, saya dibawa Roh Kudus untuk mempelajari ini. Neraka punya produk tidak? Punya. Penyakit, dosa, perceraian, kebencian, bunuh diri. Itu produk neraka semua. Kanker, autis, kurang ajar betul. Betul enggak? Nah sekarang, surga punya produk tidak? Ayo cepat, 10 aja. Ayo, ya terus apa Pak? Ayo yang lain. Nah ini marketingnya mau bagaimana nih? Gak tahu mau dijual apa? Ayo, produknya sih gak tahu. Oke, mau kesembuhan, mujizat apa lagi? Ayo cepat produk surga. Iya, sukacita pengampunan. Ada ribuan item, katakan amin. Betul, ada ribuan item. Sukacita, tapi dengarkan ini. Semua produk surga itu merupakan kebutuhan pokok manusia. Betul enggak? Siapa enggak butuh sembuh? Siapa enggak butuh sukacita? Siapa enggak butuh diampuni? Siapa enggak butuh bahagia? Itu semua produk surga. Gereja adalah agen tunggalnya. Sole distributornya. Berarti, bagaimana caranya dunia ini bisa mendapatkan produk itu? Lewat siapa? Lewat agen tunggalnya dong. Nah, kenapa dunia nggak dapat sampai sekarang? Karena produk surga kita tumpuk di dalam gedung gereja. Kita nggak pernah memasarkan itu. Padahal itu gratis. Saya lupa ini gratis. Jadi saya setuju kalau saya katakan Injil tidak mungkin ditolak orang. Karena ini kebutuhan pokok. Saudara, tahun 2010 ini tahun yang ke-6. Karena tahun 2004 yang lalu Roh Kudus mengagetkan saya. Berkata begini, yang menyebabkan dunia nggak bisa terima Yesus dan Injil karena gereja mengkristenkan Yesus. Ternyata Tuhan Yesus itu bukan orang Kristen. Cari KTP-nya, nggak ada agama Kristen. Ngerti kata ini? Jadi gereja harus bertobat. Jangan mengkristenkan Yesus. Ngerti nggak sekarang, saudara? Ini tugas saya paling berat. Membawa Yesus keluar dari gereja. Kalau saya lihat wajah saudara belum mengerti. Kok bisa Yesus bukan orang Kristen? Pasti saudara kaget. 1000% salah kalau kita mengatakan Yesus itu beragama Kristen. Maka itu ketika Yesus kita tawarkan, yang Hindu, Islam, Sikh, Buddha, Taoist semuanya pasti nolak. Aku nggak butuh Kristen. Begini ilustrasinya. Apa yang terjadi dengan kita? Kalau suatu hari kita ada sore cari beras, satu cari minyak goreng, satu mau beli gula, satu mau beli garam. Ketika masing-masing kita ke toko, wah kaget hari itu ada perubahan. Semua barang-barang itu ada labelnya. Ada beras Hindu, gula Buddha, garam Islam. Nanti ada minyak goreng Kristen. Ngerti maksudnya? Dikasih label semuanya. Ayo, kalau kita orang Kristen, ya otomatis cari yang label Kristen bukan? Kalau toh kita butuh beras, toh nggak ada label Kristen, nggak akan kita beli. Lebih baik lapar dong aku. Logika nggak begitu, saudara? Nah, seperti itu Yesus yang kita kristenkan. Maka itu dia ditolak orang. Ngerti contoh ini? Terakhir ini, saudara, saya bersyukur Papa di surga memberi saya kesempatan berbicara di depan banyak orang yang bukan Kristen. Karena mereka minta saya. Saya bersyukur untuk kepercayaan itu. Jadi, entah itu orang Islam, Hindu, Buddha, bicara misalnya soal pendidikan. Alkitab ini sumbernya semua. Dan sungguh Tuhan sudah membuktikan itu. Bicara soal pernikahan, soal keluarga. Nah, karena setiap kali memberi ceramah atau seminar itu, saudara,
semua